Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada hari-hari tasyrik atau ayyamut tasyrik dianjurkan dan disunatkan untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik tasbih, tahmid, tahlil, dan takbir. Dan biasanya umat Islam pada hari-hari tasyrik sering mengumandangkan takbir, di mana takbir tersebut sebagaimana yang sering kita ucapkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Begitu diantaranya kalimat-kalimat takbir yang sudah masyhur, terkenal, dan biasa dikumandangkan oleh seluruh umat Islam di seluruh penjuru dunia. Sebagaimana para pemirsa maklum dan ketahui, ayyamut tasyrik atau hari-hari tasyrik adalah pada tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Sebagaimana Imam Nawawi rahimahullah berkata, yang dinamakan hari tasyrik adalah pada tanggal 11, 12, 13 bulan Zulhijjah. Pada waktu-waktu itu dianjurkan untuk memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan di antara zikirnya adalah mengumandangkan takbir. Takbir ada takbir yang muqayyad, artinya takbir yang terbatas oleh waktu-waktu tertentu. Misalnya pada hari raya Idul Fitri, ketika terbenam matahari pada tanggal 1 Syawal sampai malam dan sampai ba'da asar besok harinya. Kalau pada hari raya Idul Adha, semenjak masuk pada tanggal 10 Zulhijjah, yaitu ba'da maghrib, sampai tanggal 13 Zulhijjah atau ayyamut tasyrik. Kenapa dinamakan ayyamut tasyrik? Sebab dalam artinya pun tasyrik adalah menjemur ikan di bawah terik matahari, menjemur daging di bawah terik sinar matahari, dan menjemur daging dendeng. Karena pada waktu itu, pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah adalah momen atau kesempatan bagi umat Islam untuk melaksanakan ibadah kurban. Ditambah pada tanggal 10 Zulhijjah, yaitu pada hari raya Idul Adha. Jadi waktu melaksanakan penyembelihan hewan kurban, waktunya adalah tanggal 10 ditambah hari tasyrik, yaitu 11, 12, 13. Waktunya pun sama. Penyembelihan hewan kurban dilaksanakan setelah selesai melaksanakan sholat sunat Idul Adha sampai pada tanggal 13 Zulhijjah ba'da asar. Setelah itu bukan lagi dinamakan penyembelihan hewan kurban, sehingga barang siapa yang menyembelih hewan kurban
pada tanggal 13 Zulhijjah ba'da maghrib, maka itu sudah bukan lagi menyembelih hewan kurban, tetapi menyembelih hewan biasa saja. Dan nilainya dan hukumnya pun akan berbeda di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga pada hari-hari tasyrik, yaitu pada tanggal 11, 12, 13, diharamkan untuk melaksanakan ibadah saum. Karena dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ayyamut tasyrik ayyamu aklin wa syurbin. Hari-hari tasyrik adalah hari-hari makan dan minum. Sehingga pada hari-hari tasyrik itu atau pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah diharamkan untuk melaksanakan ibadah saum. Untuk itu, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita manfaatkan momentum yang sangat spesial ini. Semenjak tanggal 10 ditambah tanggal 11, 12, 13. Bagi mereka yang diberikan kemampuan, diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Penyembelihan hewan kurban atau melaksanakan ibadah kurban tidak cukup hanya satu kali, sebagaimana disangka oleh banyak orang. Ketika ditanya, apakah ibu atau bapak sudah kurban? Saya sudah kurban, jadi saya tidak usah melaksanakan kurban lagi. Pernyataan seperti itu keliru, karena bagi orang yang mampu itu disunatkan tiap tahun untuk melaksanakan ibadah kurban atau penyembelihan hewan kurban. Dan yang kedua, marilah kita manfaatkan waktu-waktu ayyamut tasyrik ini untuk memperbanyak zikrullah, mengingat Allah. Baik membaca kalimat tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, atau yang lebih khusus lagi, kita memperbanyak mengumandangkan takbir, baik secara berjamaah di masjid setelah selesai sholat 5 waktu, atau bagi yang ibu-ibu yang sholat fardunya di rumah, maka setelah selesai sholat fardu, silahkan setelah selesai wirid berdoa dilanjutkan dengan bertakbir, mengumandangkan takbir, mengagungkan asma-asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.